Ada satu pembahasan tentang utang tapi orangnya sudah meninggal dan akan dilunasi oleh pihak asuransi. Ini bagaimana penjelasannya? Sudah selesai waktunya? 5 menit lagi ya. Baik. Kalau kita utang atau ada orang utang bank, bukan kita ya, ada orang utang bank, kemudian dia meninggal sebelum utang lunas, dianggap lunas karena dibayar oleh pihak asuransi. Baik, berarti di sini ada 3 pihak yang terlibat: nasabah, bank, lembaga asuransi. Karena ada 3 pihak yang terlibat, berarti ada 2 akad yang terjadi. Pertama, akad utang piutang antara nasabah dengan bank. Yang kedua, akad asuransi antara bank atau nasabah? Antara nasabah atau bank? Nasabah. Dan akad asuransi antara nasabah dengan bank, dengan asuransi. Itu yang bayar nasabah, namun terkadang diinkludkan di cicilan. Nah, ada 2 akad di situ. Akad pertama, akad utang piutang. Ini ada yang bermasalah, yaitu dari sisi ribanya. Akad yang kedua, akad asuransi. Nasabah membayar premi untuk bisa mendapatkan jaminan resiko utang. Baik, membayar premi yang sedikit, lalu dijanjikan jika bapak meninggal dunia sebelum utang lunas, maka utang bapak akan kami lunasi. 100 juta, preminya cuma 2,5 juta untuk asuransi. Nanti kalau bapak meninggal, sisa utangnya akan kami lunasi. Berarti di situ ada transaksi apa, Pak? Tapi kalau bapak utangnya lunas sampai sebelum meninggal, ya 2,5 juta nggak balik, hangus. Ini transaksi judi. Ini transaksi judi. Sehingga dengan pihak asuransi, nasabah melakukan judi. Dia membayar nilai yang sedikit dan bisa mendapatkan nilai yang besar. Sebagai taruhannya adalah nyawanya. Ini transaksi apa? Judi. Berarti kalau ternyata judi itu menang, orangnya mati ya, berarti judinya menang. Ketika dia menang judi, dia mati menang judi, dapat misalnya yang baru dibayar 50 juta, dia dapat 50 juta, bayar 2,5 juta, dapat 50 juta. Dia dapat banyak. Hasil 50 juta ini halal atau haram? Kenapa haram? Sama dengan menang judi. Ada orang ketika masih hidup, dia beri togel, pinter dalam menulis nomor jitu, 5 angka tepat semuanya. Harga 1 kartu togel 10.000, menang dapat 100 juta. Tapi menangnya itu diundi setelah dia meninggal dunia. Terus dapat 100 juta. Ini uang halal atau haram? Dia beli togel pagi, sore mendem mati. 5 hari diundi, menang 100 juta. 100 juta ini halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Semua hasil dari transaksi yang batil, maka hasilnya adalah batil. Semua transaksi yang batil, maka hasilnya juga batil. Karena itu di posisi ini, wallahu ta'ala alam, pelunasan yang diberikan oleh lembaga asuransi untuk utangnya adalah hasil yang batil, sehingga aslinya utangnya belum lunas. Misalnya pokok utang 100 juta plus bunganya 20 juta, baru dibayar 50 juta, mati, dilunasi oleh pihak asuransi. Berapa asuransi bayar, Pak? 70. Uang 70 ini uang batil, bukan uang dia. Terus gimana, Pak? Berarti saya harus menyediakan 70 juta untuk saya kembalikan ke lembaga asuransi. Ya, sistem mereka menolak untuk itu, tidak bisa.
Anda serahkan 70 juta nggak bakalan diterima. Nah terus gimana? Ya karena itu nggak bisa, maka yang wajib Anda bayarkan adalah senilai pokoknya saja. Karena riba nggak boleh dibayar. Berapa pokoknya? 50 juta. Ribanya dibayar oleh uang asuransi. Sehingga benda najis dilempar pakai benda najis. Menyiram najis dengan najis gimana? Ya tetap najis ya. Tapi karena ini bukan kewajiban kita, dibayar oleh lembaga asuransi, selesai. Anda tidak perlu pikirkan, karena Anda tidak berkewajiban bayar ribanya yang 20 juta. Yang wajib dibayarkan adalah yang 50 juta. Nah yang 50 juta ini Anda serahkan ke asuransi kalau bisa. Kalau dia nggak bisa nerima, berarti ini menjadi harta milik Baitul Mal. Harta yang tidak bertuan seperti al-malud dha'i'ah, al-amwal ad-dha'i'ah, harta yang tidak bertuan, itu kaidah dalam Syafi'iyah dikembalikan ke Baitul Mal. Makanya 50 juta serahkan ke Baitul Mal. Di tempat kita ada nggak Baitul Mal yang menerima? Kalau di Qatar mungkin ada ya. Kalau di Indonesia kita kesulitan untuk nyari. Nah karena tidak ada Baitul Mal, maka Anda bisa Basnas menerima enggak? Menerima. Kalau Basnas menerima, kasihkan ke Basnas dan sampaikan ini uang haram, ini saya taruh di Baitul Mal, terserah selanjutnya bagaimana. Kalau tidak bisa menerima, dana di Baitul Mal itu untuk kemaslahatan negara, maka Anda bisa langsung gunakan untuk kemaslahatan negara. Contohnya apa Pak? Contohnya untuk perbaikan fasum, itu kan balik ke negara ya, jalan, selokan, terus bangunan umum, itu balik ke negara. Kalau itu tidak mungkin, nah salah satunya bisa Anda gunakan acuan UUD 45. Salah satu pasalnya berbunyi, orang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti kasihkan ke mereka. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan santunan dari negara, sehingga tidak naik dulu tapi langsung kita turunkan ke bawah. Paham ini? Wallahu ta'ala.